Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Syukur Allah SWT pada subuh hari ini yang cerah ceria ini, dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kami berharap jemaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah untuk hadir mengikuti kajian sampai selesai, harapan kami. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang akan mengisi kajian Nahad subuh di Masjid Baitul Ma'mur pada pagi ini, yaitu kita kedatangan ustadz tamu dari Gresik. Beliau adalah Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Al-Sidawi. Abu Ubaidah Yusuf Al-Sidawi, beliau adalah alumnus dari Markas Ibnu Utsaimin Qasim, Saudi Arabia. Dan beliau juga di samping seorang pengajar juga seorang penulis, dan alhamdulillah cukup banyak buku yang sudah beliau tulis. Salah satunya yang cukup fenomenal yaitu buku fikih kontemporer. Dan pagi ini beliau akan membawakan tema yaitu 10 kunci kebaikan. Itu mari kita siapkan diri kita untuk bisa menyaksikan atau mengikuti kajian ini sampai selesai. Dan insyaallah takmir menyediakan kopi atau teh yang bisa sambil menikmati atau mengikuti. Nanti kami beri kesempatan juga kepada para jemaah untuk 1 atau 2 pertanyaan. Kepada Ustadz Abu kami persilakan. Wah, ini kayaknya ada buku ini. Ada buku, berarti ada yang mau kita bawa pulang nih. Ya Ustaz ya? Nanti ya. Insyaallah siap untuk bertanya. Jadi pertanyaannya bisa bertambah nih. Tadi saya bilang 2 penanya, jadi ini bisa 3-4 penanya nih. Insyaallah waktu lebih kurang 45 menit untuk materi Ustaz. Dan insyaallah setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan. Mari jemaah kita ikuti kajian kita ini dengan bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah Allah mematikan kita dalam tidur kita. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita bernafas, memberikan kesempatan kepada kita melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ruku, untuk sujud, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung dengan bermajelis bersama, mencarger keimanan kita, meningkatkan keimanan kita
saling mengingatkan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam bagian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jamaah summa jalasa yadhkuru hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamah tamah tamah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, salah satunya dengan kajian seperti ini termasuk majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat. Ini yang dimaksud dengan sholat syuruk, awal waktu sholat duha. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semua kita pasti ingin selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Oleh karenanya, hal yang selalu harus kita pikirkan bersama adalah apakah kita akan selamat di akhirat kelak. Al-Kisah, dahulu Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya sebuah kisah yang sangat menakjubkan, bahwa suatu saat Umar bin Khattab pernah melewati sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan mengucapkan salam padanya. Namun Utsman tidak menjawabnya. Maka Umar pun ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan perihal tersebut kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Utsman kenapa ya? Tadi saya lewat sama dia, saya mengucapkan salam padanya, tapi dia enggak menjawab salam saya. Kata Abu Bakar, ayo kita klarifikasi kepada dia. Jangan sampai kita suudzon, jangan sampai kita buruk sangka kepadanya. Datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman bin Affan. Kata Abu Bakar, wahai Utsman, tadi Umar mengabarkan padaku dia melewatimu dan mengucapkan salam padamu, tapi kamu tidak menjawabnya. Kenapa? Kata Utsman bin Affan, saya nggak tahu kalau dia mengucapkan salam padamu. Jadi kadang ada orang itu terlalu fokus pada sesuatu sehingga tidak tahu kalau ada orang yang melewatinya, bahkan mengucapkan salam padanya. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kayaknya kamu sedang fokus sesuatu. Apa sih yang sedang kamu pikirkan? Kok sampai ada orang salam, ada orang lewat, kok kamu nggak merasa? Apa jawaban Utsman bin Affan? Saya sedang memikirkan kenapa dahulu Rasulullah SAW wafat, tapi saya tidak bertanya tentang hal itu. Bertanya kepada beliau tentang bagaimana caranya saya selamat di akhirat nanti. Allahu Akbar. Orang sekelas Utsman memikirkan bagaimana cara selamat di akhirat, padahal beliau adalah orang yang mulia, beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, tapi selalu memikirkan tentang bagaimana cara selamat di akhirat. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengatakan, saya sudah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjawab, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi fa'aba kana lahu najah. Siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, sayang dia menolaknya, siapa yang menerimanya maka itu adalah keselamatan untuk akhiratnya. Bayangkan,
orang sekelas Abu Bakar, orang sekelas Utsman, mereka memikirkan bagaimana cara selamat di akhirat, padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Begitu juga dikisahkan bahwa Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, pernah menangis saat mau tidur. Ya, istrinya melihatnya menangis, maka ikut nangis juga. Kemudian bertanya, apa yang membuat kamu menangis wahai Abdullah bin Rawaha, wahai suami? Maka Abdullah bin Rawaha menjawab, aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71-72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati neraka atau melewati sirat, jembatan di akhirat kelak. Itu adalah suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Saya tidak tahu apakah saya termasuk yang selamat melewati sirat, jembatan tersebut ataukah tidak. Ini yang membuat saya menangis wahai istriku. Subhanallah, kalau para sahabat saja selalu memikirkan akhirat, maka kita harus lebih daripada itu. Kenapa demikian? Karena para sahabat adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira dengan surga, namun mereka selalu berpikir tentang akhirat. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga untuk kita? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk memikirkan bagaimana caranya supaya kita kelak selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang dijelaskan di dalam Quran dan di dalam hadis. Siapa yang mengamalkannya, maka Allah akan selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tauhid adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Karena tauhidlah Allah menciptakan kita, karena tauhidlah Allah mengutus para utusannya, karena tauhidlah Allah menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Quran. Maka tauhid menentukan nasib kita. Apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka? Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, yakni dia beribadah hanya kepada Allah saja, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menduakan Allah, menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Oleh karenanya, ingat dalam hadis Utsman bin Affan tadi, ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang kunci keselamatan. Jawaban Nabi adalah, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi faraddaha kana lahu najah. Siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, sayang dia menolaknya. Kalimat apa yang ditawarkan oleh Nabi kepada pamannya Abu Talib? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di mana di detik-detik sebelum Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW bersemangat untuk mendakwahinya, mengajaknya, menggandengnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menawarkan kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat
yang bisa aku jadikan sebagai alasan untuk membelamu di akhirat kelak. Tapi sayang, Abu Thalib lebih mempertahankan agamanya, agama nenek moyangnya, ya, sehingga dia tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang menerima kalimat tersebut, kana lahu najah, itu akan menjadi kunci keselamatannya di akhirat. Maka tauhid, ma'asyiral muslimin, penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, perlu kita rawat sampai akhir nafas kita. Bagaimana caranya? Setidaknya 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas tauhid. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dikuatkan di atas tauhid, supaya kita diberi ketegaran di atas tauhid, supaya kita dimatikan oleh Allah di atas tauhid. Jika Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya ahli tauhid, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau itu Nabi Ibrahim yang sangat kuat tauhidnya, tetap khawatir dari kesyirikan, lantas bagaimana dengan kita? Yang kedua, terus menuntut ilmu, mempelajari tauhid, tidak pernah berhenti sampai akhir hidup kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Maka terus belajar tauhid, belajar akidah, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan sampai Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Surat Al-Hijr ayat 99. Yang ketiga, di antara kiat agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas tauhid, membaca kisah-kisah sejarah para nabi, para salaf, ya, para ulama-ulama dahulu, bagaimana mereka kokoh, kuat, istiqomah di atas tauhid walaupun diuji dengan berbagai macam ujian-ujian dan cobaan. Lihat Khabbab ibnul Arad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disetrika punggungnya, tapi beliau tetap tegar di atas Islam. Lihat Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir, yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak sampai tembus ke farjinya. Lihat Bilal yang dijemur, dipanaskan di padang pasir dengan baju besi, tapi beliau tetap tegar di atas Islam. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara, dicambuk, mempertahankan akidah. Lihat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau sampai dicabut kuku-kukunya, disiksa, tapi beliau tetap bertahan di atas akidah yang mulia. Semua ini ma'asyiral muslimin bisa mengokohkan keimanan kita, tauhid kita, karena cobaan yang menyapa kita belum seberapa dibandingkan cobaan yang menimpa mereka. Yang kedua, di antara kiat agar kita selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat, adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada najah fa alaihi bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya bagi dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah membuat perumpamaan yang sangat bagus. Kata beliau, as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah wa man lam yarkabha gharik. Siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam.
tenggelam. Ya, dia akan tenggelam. Siapa yang berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan selamat hingga menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpaling dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kehancuran dan kebinasaan yang akan menimpanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaknya mereka khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kepada mereka atau memberikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Pernah suatu saat ada seorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, dari mana aku harus memulai ihram saat umrah, saat haji? Maka Imam Malik mengatakan dari Dzul Khulaifah, di mana Rasulullah SAW dahulu memulai ihram di sana. Orang tersebut kemudian mengatakan, tapi saya ingin memulainya dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, jangan lakukan itu, aku khawatir kamu terkena fitnah. Orang tersebut ngeyel lagi, fitnah apa yang kamu khawatirkan? Cuma beberapa meter saja jaraknya, perbedaannya antara Masjid Nabawi dengan Dzul Khulaifah. Ya, Imam Malik mengatakan, fitnah apa yang lebih besar daripada kamu merasa lebih hebat, lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita yang menginginkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, hendaknya bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hendaknya bagi kita semangat mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana cara beragama beliau dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bersosial, dalam berekonomi. Hendaknya bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan dan kita tegar di atasnya. Seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, pernah mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan sunnah Nabi SAW, lakukanlah. Artinya kita kalau bisa untuk meneladani Nabi SAW dalam segala hal, walaupun itu dalam masalah-masalah kecil sekalipun, lakukan. Hendaknya bagi kita untuk berupaya, berusaha meneladani Nabi dalam segala hal. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Ya, dan kita harus sabar, harus kuat, harus tegar. Walaupun banyak orang mencela kita, mencemooh kita. Makanya Nabi SAW dalam wasiat perpisahan sebelum meninggal dunia, beliau pernah berwasiat kepada para sahabat setelah sholat subuh seperti ini, sebuah wasiat yang membuat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sampai meneteskan air mata. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, gigitlah dengan gigi geraham. Ya, maksudnya apa? Hendaknya bagi kita pegang erat-erat sunnah Nabi itu dengan kuat. Karena orang kalau gigit dengan gigi geraham itu kuat. Berbeda kalau pakai gigi depan, ya, tarik dikit, copot. Begitu juga kita dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW harus kuat, harus tegar. Mungkin ada orang yang menggelari kita dengan gelar-gelar yang ya tidak pantas,
ya, dibilang kolot, kampungan, bahkan mungkin radikal, teroris, tapi semua itu tidak berpengaruh pada diri kita selama kita berjalan di atas jalan yang benar. Al-mutamassiku bi sunnati yawma idzin kal qabidi 'alal jamar. Kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman bagaikan memegang bara api, panas tapi kita harus kuat. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah khasyatullahi wa taqwa, takut sama Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 52 Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah, ini kunci yang pertama tadi. Wa rasulah, dan taat kepada Rasul, ini kunci yang kedua. Wa yakhshallah, dan dia takut sama Allah SWT. Wa yattaqhi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang selamat. Merekalah orang-orang yang sukses. Jadi, kalau kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, ingin sukses, kuncinya adalah dengan taat kepada Allah. Pertama. Yang kedua, dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan mengerem kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada zaman kita sekarang, di mana godaan-godaan untuk melakukan maksiat, melakukan dosa begitu mudah, begitu gampang, terbuka lebar pintu-pintu maksiat. Ya, hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang akan mengerem dirinya. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut sama Allah dan mengerem hawa nafsunya, sesungguhnya ya surga adalah tempat kembalinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ma'asyirun takwa kepada Allah SWT. Ini adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 18, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Siapapun di antara kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari mara bahaya, dari penyimpangan, dari kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya di akhirat kelak dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara kunci keselamatan adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Jadi para sahabat itu Masya Allah ya, bertanya pertanyaan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh hamba. Apa jawaban Nabi? Amlik alaika lisanak. Tahan lisan, jaga lisan. Wal yasakka baitan. Banyak-banyaklah berdiam diri di rumah, gak usah ikut-ikutan fitnah, kekacauan, huru-hara. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosa. Masya Allah.
Ini wasiat Nabi SAW yang sangat penting. Kalau kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, perhatikan 3 wasiat Nabi ini. Yang pertama apa? Jaga lisan. Karena kebanyakan mara bahaya, kebanyakan fitnah, kebanyakan kekacauan dimulai dari orang tidak bisa mengontrol lisannya. Kebanyakan dosa yang banyak menjerumuskan manusia kepada neraka adalah lisan. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka kita harus hati-hati ya dari lisan ini. Betapa banyak orang ya terjerumus di dalam kubang kerusakan dikarenakan lisannya. Dia tidak bisa menjaganya. Makanya Nabi mengatakan man somata najah, siapa yang diam lebih selamat. Yang kedua kata Nabi, hendaknya kamu di rumahmu saja. Banyak di rumah, nggak usah ikut-ikutan ya, nggak usah ikut-ikutan aksi-aksi atau ya perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kekacauan. Mendingan di rumah sama keluarga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bermanfaat dan lebih selamat. Ya. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Karena ya semua musibah yang terjadi di dunia ini penyebabnya adalah dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Ya, oleh karenanya untuk mengangkat kekacauan berarti kita harus taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Ya, tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan tidak diangkat musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya yang kelima, kunci keselamatan adalah lari dari fitnah. Menghindar dan menjauh dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang selamat, orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah-fitnah, dari kekacauan-kekacauan, dari permusuhan, pertikaian. Jangan terpancing oleh provokasi-provokasi. Jangan terpancing oleh jerat-jerat setan yang menginginkan agar kita terjerumus di dalam kerusakan dan kekacauan. Fitnah itu dihindari, bukan malah didekati. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, kita harus menjauhinya sejauh-jauhnya, bukan malah mendekati. Ya, ini penting. Karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Jangan coba-coba untuk mendekati fitnah. Karena hati itu lemah. Al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Kata Imam Az-Zahabi, hati itu lemah. Sedangkan syubhat, ya, fitnah syubhat kencang menerpa. Ya, maka jauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kerusakan, kepada fitnah, kepada kekacauan. Lebih-lebih sekarang orang bilang sekarang ini tahun politik. Hindari segala hal yang menjadikan kita saling bermusuhan, saling bertikai antara kita, karena itu adalah proyek setan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan menginginkan dari kalian agar kalian itu bermusuhan, saling membenci di antara kalian. Mari kita jaga
persatuan kita, stabilitas keamanan negara kita. Ya, jangan sampai ya hanya gara-gara beda pilihan menjadikan kita bermusuhan, bertikai ya antara satu dengan yang lain. Ya. Yang keenam di antara kiat untuk selamat di dunia dan di akhirat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat fitnah berkecamuk, menghantam, melenyapkan kebanyakan manusia, maka hendaknya bagi kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kaya, dialah zat yang maha kuat. Jangan bergantung kepada makhluk, karena makhluk adalah lemah. Jangan bergantung kepada diri kita, karena diri kita adalah makhluk yang lemah. Bergantunglah kepada zat yang maha kuat. Merengeklah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat banyak fitnah, kekacauan. Supaya kita selamat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, la ya'ti 'ala nasi zamanun la yanju al-abdu fi illa man da'a ka du'ail gharib. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang hamba tidak akan selamat kecuali orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya orang yang tenggelam. Gimana sih orang yang tenggelam berdoa itu? Ada yang pernah tenggelam enggak? Ya. Orang kalau tenggelam itu lalu dia berdoa, dia akan betul-betul merengek. Dia betul-betul menghadirkan hati tulus dalam berdoa. Bukan hanya dalam bibir saja berbicara, berdoa, tapi hatinya tidak. Kosong. Dia betul-betul tulus. Dan itu adalah salah satu kiat kunci yang paling utama Allah mengabulkan doa. Tatkala kita betul-betul merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, agar kita selamat, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Perhatikan apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam ketika dia berada di perut ikan di tengah lautan yang penuh dengan kegelapan. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanada fidz dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya. Dia menyeru di tengah kegelapan laut, di tengah kegelapan perut ikan tersebut. Apa yang dia sebut? La ilaha illa anta. Tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya mengakui saya ini orang yang salah. Saya banyak zalimnya. Masya Allah. Ya, dia tidak putus asa. Walaupun mungkin ya situasinya, kalau mungkin kita yang kena itu kayaknya udah putus asa ya. Ya, entah tengah lautan dimakan ikan, kayaknya sudah nggak ada kesempatan untuk selamat. Tapi Nabi Yunus tidak. Dia optimis, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkannya. Begitulah kita. Apapun kesulitan yang menimpa kita, apapun kesusahan yang menerpa kita, jangan pernah putus asa. Yakinlah ada Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh di antara kiat agar kita selamat di dunia dan di akhirat, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti dalam wasiat Nabi SAW tadi kepada sahabat Uqbah bin Amir, ketika dia bertanya tentang kunci keselamatan, tadi kata Nabi, jaga lisan, banyak-banyak di rumah, dan yang ketiga, wabki ala khotiatik, tangisilah dosa-dosamu, karena dosa-dosalah biang kerok segala kerusakan. Kalau kita ingin selamat, perbanyak taubat kepada Allah, supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah mengangkat bencana dari kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu, wahai Muhammad, di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kaum tersebut senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada dua perisai, dua tameng yang melindungi seorang hamba dari bencana. Satu, keberadaan Rasul. Ya, keberadaan Rasul. Kalau Rasulullah ada di tengah-tengah manusia, nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab, karena Allah sangat sayang sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah istighfar. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya, setelah ditinggal oleh Nabi SAW, dulu kami memiliki dua perisai yang melindungi kami dari bencana, tapi sekarang perisai itu tinggal satu, yaitu istighfar, karena Nabi sudah meninggal dunia. Makanya kalau yang ngerti bahasa Arab, dalam ayat ini ada perbedaan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, itu pakai fiil, adzaba yu'adzib. Tapi pada ayat yang berikutnya tentang istighfar, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, pakai mim. Mu'adzibahum itu isim fa'il, ya, bukan fiil tapi isim fa'il, menunjukkan apa? Kalau yu'adzibahum itu sementara, sedangkan mu'adzibahum itu seterusnya. Sementara karena Rasulullah SAW cuma sementara, beliau sekarang udah meninggal dunia. Sedangkan istighfar ini akan sepanjang masa. Selama manusia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan, ya, menyelamatkan dia. Maka perbanyak istighfar, ayo, ya, karena kita banyak dosanya. Kullu bani adama khata', setiap anak Adam itu khata', banyak salahnya. Rasulullah tidak mengatakan setiap anak Adam pernah salah, tidak, banyak salahnya. Kita banyak salahnya. Siang malam kita berdosa, saat sendiri, saat keramaian, ya, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sering menghayal bahwa kita adalah calon penduduk surga. Maka hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW saja, beliau istighfar setiap hari 100 kali, lantas bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Yang kedelapan, ayyuhal ikhwah, di antara kunci selamat adalah hindari ujub. Merasa bahwa diri kita hebat, merasa bahwa diri kita adalah pasti selamat, merasa diri kita adalah calon-calon penduduk surga, menjamin bahwa kita akan selamat dari neraka. Jangan, nggak ada jaminan, ya, bahwa amal kita diterima oleh Allah. Nggak ada jaminan kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tauhid, di atas, nggak ada jaminan, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu khawatir terhadap diri kita. Hasan al-Basri pernah mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin itu menggabung antara dua hal. Dia berbuat baik, tapi dia juga takut. Takut kalau amalnya nggak diterima. Berbeda dengan orang munafik.
dia juga menggabung antara dua hal. Berbuat dosa tapi merasa aman. Dia berbuat dosa tapi santai, gampang. Ntar ya Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Allah akan ya menyelamatkan saya. Allah akan memasukkan surga kepada saya. Gampang berbuat dosa mah gampang. Bentar lagi puasa Asyura beres. Ini orang-orang yang menggampangkan dosa, merasa aman. Nggak boleh. Seorang mukmin dia berharap, dia optimis, tapi dia juga khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, di antara kiat selamat di dunia dan di akhirat adalah kita selalu ingat akhirat. Kita selalu ingat kematian. Kita selalu ingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita agar kita sering mengingat kematian. Bukan cuma ingat kematian, enggak, sering-seringlah kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena kita juga sering lalai. Ya, baru ada yang mati, misalkan tetangga meninggal dunia, saat itu mungkin kita ingat kematian. Selesai nguburkan, udah lupa lagi. Ketika ada khutbah atau ceramah tentang kematian, orang teringat kepada kematian. Selesai kajian, udah lupa lagi. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi sering-sering mengingat kematian, sering-sering ingat akhirat. Dunia ini hanya sementara. Kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti. Sehebat apapun kita, sekaya apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, seperkasa apapun badan kita, suatu saat kita pasti akan mati. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri kalian, walaupun kalian berlindung di benteng yang paling kokoh sekalipun. Bagaimana cara mengingat kematian? Satu, apa manfaat mengingat kematian? Orang kalau mengingat kematian, mengingat akhirat, satu, dia akan semangat beribadah karena merasa bahwa bekalnya masih sedikit. Dua, dia akan segera bertaubat kepada Allah SWT dari dosa-dosanya. Yang ketiga, dia akan qanaah dengan dunia ini, tidak tergila-gila mengejar dunia. Maka hendaknya bagi kita untuk sering-sering ingat akhirat. Bagaimana caranya? Satu, hadiri kajian-kajian yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang bisa melembutkan hati kita. Dua, banyak baca Quran, karena Al-Quran itu banyak berisi tentang akhirat, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Yang ketiga, ziarah kubur. Dulu Rasulullah melarang kita dari ziarah kubur, setelah itu menganjurkannya karena bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Yang terakhir, di antara kiat selamat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala kita melihat kemungkaran-kemungkaran, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha memperbaiki semampu mungkin. Jangan cuek, jangan yang penting saya selamat, jangan egois. Orang Jakarta bilang gue lolo, ya saya kamu urus sendiri. Enggak, kita di dunia ini bersama-sama. Maka kita ingin selamat bersama keluarga kita, bersama teman kita, bersama masyarakat kita, bersama keluarga kita. Kita ingin sama-sama masuk surga dan selamat dari neraka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman
dan anak keturunan mereka juga beriman, kami akan kumpulkan mereka di surga kelak. Masya Allah, ini reuni terindah, Pak. Kalau kita bisa bareng-bareng sama keluarga kita di surga, selamat dari neraka. Karena kesuksesan yang sebenarnya bukan sukses harta, bukan sukses tahta, bukan sukses pengikut, ya, wanita, narkoba, bukan. Sukses yang sebenarnya tatkala kita bisa menginjakkan kaki di surga, tatkala kita bisa selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dia masuk surga, dialah orang yang sukses. Adapun kehidupan dunia ini, kehidupan ini adalah kesenangan yang semu, menipu. Maka kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Perumpamaan kita di dunia ini seperti orang satu pesawat. Antum satu pesawat atau satu kapal. Terus ada orang pengen merusak pesawat atau merusak kapal yang kita tumpangi. Akankah kita diam? Akankah kita membiarkan? Toh itu urusan dia. Ya, tidak. Kita akan melarangnya. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan, yang mati bukan dia saja, yang mati semua penumpang. Begitulah perumpamaan kita di dunia ini. Ketika saudara kita melakukan kemungkaran, tapi kita nggak ada upaya untuk memperbaiki, yang hancur, yang binasa bukan dia saja, tapi kita semuanya juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspadalah dari fitnah yang tidak hanya menimpa akibatnya itu kepada orang-orang yang zalim saja, tapi yang lainnya juga kena getahnya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian hendaknya 10 kiat agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita memahami 10 kiat keselamatan ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.